Perkenalkan, nama saya Alzana Taudia dengan NIM 1662426. Perkenalkan, nama saya Alia Rama Putri dengan NIM 1662423. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Nusantara dengan NIM 1662422. Saya Muhammad Bayu Pratama dengan NIM 1662427. Saya Bian Raisya Anggraini Handoyo dengan NIM 1662480. Toilet umum seringkali dianggap tidak penting oleh masyarakat, sehingga penyediaan dan perawatannya menjadi hal yang paling terakhir dalam penyediaan fasilitas umum. Hal ini menyebabkan perawatan dan penyediaannya menjadi tidak maksimal dan cenderung memprihatinkan. Perawatan kebersihan dan ketersediaan alat sanitasi menjadi elemen terpenting dalam penyediaan fasilitas toilet umum. Perawatan kebersihan yang terjadwal dan ketersediaan alat sanitasi yang cukup dapat menunjang fasilitas toilet umum. Di kampus ITB Jatinangor, fasilitas toilet umum tersebar di area kampus. Perawatan yang dilakukan petugas kebersihan terlihat rutin dan terjadwal, namun perawatan yang dilakukan teramati tidak merata. Maka dari itu, perlu dilakukannya pengumpulan data mengenai tidak meratanya perawatan kebersihan dan persediaan alat sanitasi yang cukup antara GKU 1, GKU 2, dan GKU 3 ITB Jatinangor. SDGs yang kami pilih adalah SDGs 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Pada tahun 2023, tujuan utamanya adalah akses sanitasi dan kebersihan, itu menyediakan sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua penggunanya. Yang kedua, efisiensi penggunaan dan pasokan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, memastikan pasokan air tawar yang berkelanjutan, dan mengurangi jumlah orang yang terdampak dengan kelangkaan air. Ini adalah standarisasi toilet umum di Indonesia. Yang pertama, fasilitasnya. Terdapat toilet jongkok atau duduk, sumber air bersih, wastafel, sabun, tempat sampah, dan cermin. Yang kedua, kebersihannya. Dilihat dari bagaimana keadaan lantai, licin atau tidak, berbau atau tidak, dan sirkulasi udaranya berjalan lancar atau tidak. Yang ketiga adalah dilihat dari kenyamanannya, privasinya, akses disabilitas, dan pencahayaannya bagaimana. Tujuannya untuk memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan untuk penggunanya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di ITB Jatinangor dan juga sampel masalah yang kita ambil, yaitu mengenai toilet. Yang pertama, kurang meratanya perawatan dan penjagaan fasilitas toilet umum antara GKU 1, GKU 2, dan GKU 3 yang berpengaruh terhadap sanitasi layak bagi mahasiswa ITB Jatinangor. Permasalahan yang kedua, yaitu kurangnya persediaan alat sanitasi pada masing-masing toilet di ITB Jatinangor. Hal tersebut dapat kami rasakan secara langsung saat melakukan observasi di toilet-toilet. Halo guys, jadi hari ini kita mau wawancara mahasiswa di GKU 3 terkait tentang kebersihan sanitasi di toilet umum GKU. Nama aku Nafla Syafika dari FTS LSI. Mana dari FSL? Dia, aku dari FTSL. Fahri dari Fakultas STTM. Halo, nama gue Nabil Karim, gue dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Kebencanaan. Pernah tiga-tiganya? Tiga-tiganya udah pernah ya? Pernah semuanya ya? Pernah dong? Udah. Kalau yang paling bersih di GKU 3 sih, GKU 3 paling bersih. Kalau paling kotor di GKU 2, GKU 1 masih bersih, cuma memang masih ada bau. Jadi paling kotor di GKU 2, karena kantin guys. Ya, deket kantin itu ya. Kalau menurut aku sih, karena aku paling sering juga di GKU juga ya. Jadi mungkin yang aku rasa paling bersih, paling enak itu di GKU juga sih. Iya, kalau di GKU 1 sama GKU 2 itu gimana? Bersihnya enak-enak juga, cuman
toilet di GKU 1 sama GKU 2 tuh gak enak banget sih. Tapi kayak yang kalau di GKU 3 masih bisa lah, bersih soalnya. Kalau GKU 1 GKU 2 tuh kelihatan gak terawat gitu loh kalau menurut aku. Nggak terawatnya gimana tuh? Apakah kotor, becek, ataupun? Iya, pertama becek. Terus yang kedua tuh kayak baunya menyengat banget ya, kayak gak banget lah pokoknya. Dan karena aku udah pernah pakai di GKU 1, menurut aku itu cukup bersih, tapi mungkin buat sabunnya sih yang kurang ada, gitu doang gitu. Kemudian buat di GKU 2 itu tuh kecil dan cuma satu, dan itu tuh paling kurang bersih lah, perlu perhatian banget. Nah, sementara kalau buat di GKU 3 sendiri, GKU 3 itu yang menurut aku paling bersih, paling lengkap, paling nyaman lah buat dipakai dari di antara GKU 1, 2 atau 3 gitu sih. Kita rutin dari yang paling bersih aja mungkin ya. Yang pertama pasti GKU 3 karena itu udah direnovasi dan yang gedung yang paling diperhatikan sama Rektorat ITB. Kedua GKU 1 dia lantai satunya enak, lantai 2-nya kotor. Terus selanjutnya ada yang paling kotor tuh adalah GKU kan itu 2 ya. GKU 2 dari lantai 1 sampai 3 semuanya kotor. Itu kalau menurut aku, review aku selama ini ya di ITB. Loh, kayak tiga-tiganya nggak ada deh. Tiga-tiganya nggak ada tisu. Jadi masih kurang banget ya alat-alat sanitasinya ya. Kalau sebenarnya kalau untuk yang paling pentingnya mungkin kayak buat apa ya, utamanya mungkin ada ya di semuanya, cuman kalau tisu itu mungkin belum semuanya ada sih. Gak ada tisu, gak ada sabun juga, kadang kayak jarang banget aku lihat. Mungkin beberapa ada tapi jarang banget, dan kalau dapet tuh rasanya hoki banget gitu. Berarti di GKU 3 juga tidak ada sabun atau tisu? Atau ada sabun? Ada sabun sih kalau di GKU 3, tapi kalau tisu juga masih gak ada. Kalau buat yang paling bagus sih pasti yang tidak boleh di GKU 3 ya, soalnya GKU 3 tuh benar-benar yang kelihatan bersih aja sih, dan emang lengkap di GKU 3. Oke. Tisu nggak pernah ada di semua toilet, kayak dimanapun udah nggak ada. Terus kalau sabun masih ada di GKU 2 sama di GKU 3, GKU 2, GKU 1 udah nggak ada. Itu sih menurut aku. Masih kurang guys, kurang. Kalau di GKU 3 mungkin tinggal tisu aja. Kalau 1 sama 2 mungkin kayak sabun dan nggak becek sih. Mungkin untuk kebersihannya mungkin bisa ditingkatin lagi biar bisa bersih di setiap waktu gitu, nggak cuma di waktu-waktu tertentu. Terus ya mungkin fasilitasnya juga bisa ditingkatin. Menurut aku untuk GKU 1 dan GKU 2 pengadaan toiletnya harus lebih banyak, dan ini juga sih harus dibersihin secara rutin gitu. Palingan kalau yang perlu ditingkatkan lebih ke dibersihinnya kan pasti udah rutin ya. Palingan dari kitanya sih, kita juga ngejaga kayak jangan sampai dipakai kotor-kotor, dan sadar diri lah kalau dipakai toilet, jangan sampai malah bikin orang lain nggak enak atau nggak nyaman buat pakai toilet gitu sih. Lebih tepatnya ke penggunanya sih. Sebenarnya kalau fasilitas di ITB ini udah dibagusin ya, dan mungkin ada yang perlu direnovasi. Tapi untuk apa direnovasi kalau yang sekiranya at the end toilet itu penggunanya itu jorok-jorok, nggak dibersihin, si luarannya nggak disiram lagi pakai air dengan lain, untuk apa juga. Jadi perlu dukungan dari dua pihak yang berbeda untuk saling mencapai satu tujuan yang sama. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang dapat kami simpulkan dari penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama adalah adanya ketidakmerataan antara toilet umum di GKU 1, 2, dan 3. Dengan indikasi ketidakmerataannya adalah kebersihan dan juga fasilitas yang tersedia di masing-masing toilet umum pada GKU. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kamar mandi terbersih, yaitu di GKU 3, dengan asumsi GKU 3 merupakan gedung yang paling baru dibandingkan gedung GKU 1 ataupun GKU 2. Kemudian yang ketiga adalah alat sanitasi toilet di setiap GKU masih di bawah standar kamar mandi umum menurut Asosiasi Toilet Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, cara mengatasi permasalahan tidak meratanya perawatan kebersihan dan ketersediaan alat sanitasi adalah dengan memperketat standar fasilitas, persediaan alat sanitasi dan juga kebersihan kamar mandi umum, serta menumbuhkan kesadaran diri dari petugas dan penjaga untuk bersama-sama menjaga kebersihan dari tiap-tiap kamar mandi yang ada di setiap GKU.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah memperhatikan.